Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Saya Viniatus Soliha. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi PKN untuk kelas 11. Sekarang sudah masuk ke semester genap ya. Jadi akan saya lanjutkan untuk modul 9 menebar asa di kancah dunia yang akan saya bahas unit 1 Go Internasional. Jadi sekarang ini kita sudah berada dalam era globalisasi yang artinya kondisi di mana setiap bangsa ini selalu bersentuhan dengan masyarakat internasional yang nantinya akan berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengaruh globalisasi ini sendiri juga disebut sebagai proses internasional, antara lain dapat dilihat dalam pilihan pekerjaan yang semakin bervariasi dan spesifik dalam masyarakat, yang ditandai juga oleh masuknya produk-produk dari negara lain ya ke pasar lokal. Globalisasi ekonomi ini juga sesungguhnya didukung oleh sebuah kekuatan yang mana di luar sangat luar biasa hebatnya, yakni liberalisasi ekonomi yang sering juga disebut sebagai kapitalisme pasar bebas. Kemudian kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang juga jasa. Adapun ada 3 ciri pokok yang disebut kapitalisme. Sebagian besar sarana produksi dan distribusi ini dimiliki oleh individu. Kemudian barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar bebas ini bersifat kompetitif atau bersaing. Kemudian modal diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba. Dalam perkembangannya, sistem kapitalisme ini berkembang tidak sehat karena timbul adanya persaingan yang tidak sehat dan mengabaikan unsur etika dan juga moral, di mana yang modalnya kuat maka akan menguasai modal yang lemah, sehingga pemerintah harus ikut andil. Kemudian fenomena yang terjadi ketika era globalisasi, yakni terjadi pasar global sebagai akibat bebasnya pertukaran barang dan modal. Dalam bidang industri bisa kita temukan seperti lintas negara ini muncul adanya pasar produk dunia, kemudian akses yang lebih luas kepada produk asing bagi konsumen dan juga perusahaan di dalam negeri. Terjadi perpindahan atau pergerakan material dan juga barang dalam perusahaan transnasional. Kemudian untuk bidang finansial, muncul pasar finansial dunia dan akses yang lebih baik kepada keuangan dunia. Kemudian dampaknya terjadi inflasi, menurunkan harga komoditi dan juga barang-barang. Bagi negara-negara berkembang, hal ini tentunya ini sangat merugikan karena produk dalam negeri ini tidak mampu untuk bersaing dengan produk dari negara yang sudah maju. Kemudian dalam bidang ekonomi, mudah memperoleh barang yang konsumtif ya, yang bisa kita butuhkan, kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi yang memiliki keterampilan lebih, dan mempermudah proses pembangunan industri. Yang terakhir pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bukti adanya pengaruh globalisasi antara lain jaringan transportasi dan keuangan masyarakat ini sudah berbasis teknologi online ya, dengan menggunakan HP dan juga jaringan data. Kemudian pasti akan mempermudah pengguna dalam memesan atau membayar secara akurat. Seperti yang kita ketahui, kita mudah ya dalam mengorder makanan, beli makanan seperti itu, atau order transportasi. Kita cukup menggunakan aplikasi yang ada, maka makanan atau kendaraan yang kita pesan ini sudah tiba di rumah. Kemudian mudah dalam melakukan pembayaran atau mengirim uang, jadi kita tidak perlu repot ya untuk antri ke bank, cukup menggunakan aplikasi layanan yang disebut e-banking. Kemudian tantangan internasionalisasi dalam bidang ekonomi, menyiapkan tenaga terampil, sebab dengan banyaknya pesanan perusahaan multinasional dan transnasional ini kebutuhan akan tenaga terampil akan semakin banyak, yakni dengan peningkatan kemampuan berbahasa asing dan juga teknologi. Kemudian bidang sosial dan budaya, melahirkan lembaga sosial baru seperti LSM, kemudian ada organisasi profesi, pasar modal, perkembangan mode pakaian juga berkembang, seni dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi pastinya juga sangat berkembang. Dan juga mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa ya, misalkan
mudahnya orang-orang ini untuk bepergian ke negara lain, sehingga menyebabkan orang-orang yang kaya dari negara-negara makmur ini banyak melakukan perjalanan. Sejalan dengan bidang kebudayaan, bertumbuhnya kontak-kontak antar budaya, pertemuan antar budaya ini akan menimbulkan kesadaran dan juga identitas budaya baru. Kemudian adanya sikap dan perilaku yang saling menghargai, kemudian senang menikmati produk dan juga budaya asing, dan bisa juga menerapkan praktek dan juga teknologi baru dan berpartisipasi dalam suatu budaya nasional atau budaya dunia. Kemudian dampak dari globalisasi antara lain adalah meningkatnya individualisme, jadi sikapnya ini egois, sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian perubahan pada pola pekerjaan yang tadi agak ribet ya, kemudian adanya yang online tadi semakin canggih, semakin cepat. Kemudian terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat seperti berganti pasangan atau konsumtif dan juga hidup yang hedonis. Potensi Indonesia sudah barang tentu kita mengetahui bahwa Indonesia ini mempunyai alam dan juga kebudayaan yang luar biasa. Ini merupakan modal yang sangat baik ya untuk menguasai pasar dunia, terutama pasar pariwisata dunia. Potensi alam seperti laut, pantai, gunung, persawahan atau hasil kebun yang seperti kita ketahui aneka macam kopi ini sudah banyak yang kita kenal ya, dan berkualitas mutu terbaik dunia. Dan juga adanya keragaman budaya yang harus ditata dan juga diatur dengan standar mutu yang jelas, sehingga kepercayaan masyarakat ini, masyarakat internasional tentunya semakin baik, dan juga potensi alam maupun keragaman budaya ini pasti nantinya juga tetap akan terjaga. Dampak utama yang akan terjadi jika adanya banyak untuk potensi tadi pariwisata, pasti banyak wisatawan asing ya yang berkunjung ke Indonesia, yang berarti bahwa pemasukan keuangan negara akan bertambah, sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan warga negara Indonesia. Kemudian untuk menjaga dan melestarikan alam dan mendorong untuk menata manajemen pariwisata yang baik, berbagai aktivitas ini dapat kita lakukan di daerah kita masing-masing. Kita bisa dapat mengenalkan budaya pertanian atau budaya nelayan, musik, nyanyian tradisional atau tari-tarian, juga ada makanan atau bentuk-bentuk kebudayaan yang lainnya. Salah satu contoh upaya untuk menjual potensi Indonesia yang ada di pasar internasional yakni dengan menyiapkan tenaga kerja terampil tadi menguasai bahasa asing atau dengan adanya hasil alam yang berkualitas. Demikian untuk materi kelas 11 modul 9 dan untuk unit 1 yang bisa tutor sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat ya. Kemudian terus semangat belajar, tetap menjadi warga negara Indonesia yang berbudi dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.